dan ada subjudulnya tadi saya sampaikan bahwa itu adalah tidak lekang oleh waktu, ya. Saya tidak ingin ketika kita belajar sales mengikuti sebuah tren, gitu. Tapi kita melupakan namanya pondasi. Ya. Pondasi itu untuk mengetahui berapa tinggi sebuah bangunan akan dibangun, ya, berapa lantai yang akan dibangun. Tentu saja kita akan melihat seberapa dalam pondasi itu digali. Dan saya kira kita sudah paham semua di sini. Jadi kalau sebuah bangunan dia berlantai 30, kita sudah tahu seberapa dalam pondasi dari bangunan itu. Ya, profesi kita juga sama. Seberapa jauh kita akan terbang, seberapa jauh kita akan melangkah, itu tergantung dari seberapa dalam pondasi yang kita bangun pada diri kita terhadap profesi itu. Sebuah bangunan, ketika kita mau membangun bangunan tinggi dengan tinggi misalnya 30 lantai tadi, dengan pondasi rumah, kira-kira apakah kita bersedia, misalnya itu sebuah hotel, apakah kita akan bersedia untuk menginap di hotel itu mungkin selama 10 malam dikasih gratis, tapi pondasi yang dibangun, pondasi yang dibuat adalah pondasi rumah. Saya kira tidak akan ada yang mau. Kenapa? Takut ambruk. Nah, di dalam penjualan pondasi penjualan, apapun yang kita lakukan setiap hari, apapun yang kita dapatkan dari prospek setiap hari, itu semuanya adalah dalam rangka memperkuat pondasi kita. Ketika kita misalnya dimarahin oleh prospek, dimarahin oleh atasan, ya, mungkin ditolak hari itu oleh 5 orang, ya, sampai di kantor dimarah-marahin. Itu semuanya adalah dalam rangka membangun pondasi supaya nanti suatu waktu ketika kita menduduki posisi tertentu dalam perusahaan, kita sudah sangat kuat, sudah sangat mapan. Sehingga kalau kita lihat di dalam perusahaan, kenapa banyak teman-teman dari sales yang menduduki posisi lebih tinggi? Karena mereka sudah mengalami pahit getirnya profesi ini, ya, segala hal sudah mereka terima, sudah teruji di lapangan dan lain-lain. Sehingga kita malam hari ini kita akan membahas terkait dengan pondasi. Nah, tujuan sebuah bisnis sebetulnya hanya ada 2, ya. Yang pertama adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Seorang sales, kedua-duanya ini harus menjadi mindset baru, yaitu mindset yang harus terus-menerus kita tanamkan, bahwa tujuan dia berjualan, tujuan dia adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Dan kondisi saat ini yang mungkin sangat sulit untuk menciptakan pelanggan, mendapatkan pelanggan baru, maka fokus perusahaan harusnya ke mempertahankan pelanggan-pelanggannya yang sudah ada. Ya, ini tujuannya. Ya. Nah, sebagai seorang sales, pondasi yang pertama yang harus dimiliki adalah apa tujuan dia menjadi seorang sales. Banyak sales yang menjadi sales itu karena kecelakaan, bukan sebuah tujuan utama. Dia menjadi sales karena tidak diterima di perusahaan lain, ya, di posisi yang dia inginkan, ya, sehingga daripada nganggur, ya, ditanya terus-menerus orang tua, ditanya oleh pacar, mungkin istri atau calon mertua, ya lebih baik udahlah kita jadi sales saja. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, ya, misalnya dari mertua itu, pacar kamu kerja di mana? Lagi apa? Ya jadi ini, dia jadi karyawan di sebuah perusahaan swasta misalnya. Nah, apa sih tujuan kita menjadi sales gitu? Kalau hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan reward, mendapatkan mungkin jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain, saya kira banyak. Ya, tapi harus kita gali lebih dalam lagi tentang tujuan kita menjadi sales, supaya ya banyak saat ini sales
Ya, mereka melamar, ya, melamar kerja, kemudian diterima, bosan, kecewa, keluar, ya, kemudian coba melamar lagi, diterima, bosan, kecewa, keluar. Itu banyak banyak sekali sales yang apa ya, seperti ini, gitu. Ya, kenapa? Karena tadi profesi apa ya? Yang penting ada kesibukan. Profesi sales ini kadang-kadang hanya menjadi